Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Ceria, cerita inspiratif anak Mandua Jember. Pada segmen kali ini, teman-teman akan ditemani oleh saya, Divi Segenekol Birantung. Dan hari ini pula kita kedatangan tamu yang super keren, yaitu Kak Tri Budi Prasetyo. Dia adalah alumni kita yang sudah menyumbangkan banyak sekali prestasi untuk Mandua Jember ini. Yuk langsung saja kita sapa Kak Tio. Halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, saya dapat beberapa informasi nih Kak. Iya. Nah, dengar-dengar Kak Tio ini dulu masuk ke Fakultas Manajemen. Apakah benar? Fakultasnya Tarbiyah. Oh ya, Aku Fakultas prodinya Tarbiyah. manajemen. Ya. Ya benar, sempat masuk di Fakultas Tarbiyah di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tapi 1 tahun saya berhenti, saya lanjutkan pindah di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, kenapa tuh Kak? Kira-kira kenapa pindah? Kenapa pindah? Karena pertama ya masih belum menemukan Passion. apa yang saya cari waktu di manajemen pendidikan. Waktu itu saya merasa jenuh ketika ya itulah akibat ketika kita lulus tidak benar-benar mempersiapkan tujuan kita. Lulus tuh mau ngapain, mau masuk jurusan mana, itu jangan diikuti. Jadi untuk teman-teman nanti ketika lulus, sebelum lulus harus sudah benar-benar memastikan punya tujuannya nanti kemana. Ketika saya sudah masuk manajemen, saya jenuh, akhirnya saya menemukan jati diri saya harus belajar agama lebih dalam, karena saya adalah orang-orang yang hijrah. Jadi ingin keponya tinggi tentang agama, akhirnya saya memilih jurusan itu, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selain alasan itu, minatkan ke tafsir ini apa Kak? Minat saya adalah saya memiliki cita-cita besar. Ketika nanti kelak saya ingin benar membangun sebuah yayasan di rumah, karena notabene latar belakang di kampung saya itu tidak ada sama sekali pondok pesantren. Waduh. Jadi saya ingin menjadi cikal bakal di sana, ingin bangun pondok pesantren yang berpondasi dengan Al-Qur'annya. Jadi tahfidz ya. Jadi fokusnya di situ. Jadi saya fokuskan di situ. Kalau sudah dari dini pendidikan Al-Qur'annya sudah terbentuk, semakin besar semakin dia lingkungannya dengan Al-Qur'an, insyaallah lingkungan itu menjadi baik. Alhamdulillah, amin. Ya amin. Nah, di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini kira-kira belajar apa aja sih Kak? Belajar banyak, segala aspek kehidupan itu pasti masuk ya. Dunia akhirat, ilmu Al-Quran dan Tafsir itu masuk. Kalau secara fokusnya ya kita belajar ilmu Al-Quran, dasar-dasarnya. Nanti kita belajar histori, nuzul Quran dan lain sebagainya. Tafsir ya, metode tafsir dan lain-lainnya. Banyak banget lah. Tafsir itu insya Allah semuanya belajar. Kita juga selain mata kuliah yang fokus ke Al-Quran dan Tafsir, itu juga banyak mata kuliah tambahan peminatan, diajari juga entrepreneur juga ada. Jadi juga belajar digitalisasi media Al-Quran ya. Iya. Bahasanya kayak gitu. Banyak. Jadi kalau mau nafsir gini nggak hanya asal tafsir ya Kak, harus Nggak boleh. lihat ke sejarah-sejarahnya juga. Harus ada syarat-syaratnya. Ya salah satu syaratnya ya harus hafal Quran. Nah, Ya. tadi kan di openingnya itu menyumbangkan banyak prestasi untuk Mandua Jember. Oh ya. Nah, boleh disebutkan nggak beberapa prestasi dari itu? Prestasi ya, mungkin kalau dari MAN saya dulu memang jadi siswa terbaik di MAN 2 Jember, jadi cowok ya waktu itu terbaik 2 di jurusan keagamaan, alhamdulillah. Setelah sejarah lulus saya lebih banyak lagi di mahasiswa saya, prestasi saya tuh lebih ke penulisan. Sampai saya ke Papua juga KKN itu juga karena dari tulisan. Saya juga pernah, tulisan saya juga masuk ke radar Jember, radar Banyuwangi. Terus kalau saya tulisannya basicnya ke ilmiah, akademisi, saya juga pernah juara LKTI nasional. Terus juga jadi presenter, juga jadi banyak ya. Banyak banget kalau disebutkan satu-satu tuh kayaknya. Waduh, Salah kebanyakan. satu prestasi yang terakhir sih menurut saya, ini merupakan kebanggaan bagi saya. Saya punya target menjadi lulusan tercepat. Jadi alhamdulillah saya menjadi lulusan tercepat. Terus juga skripsi terbaik. Alhamdulillah. Wah, keren sekali. Itu kira-kira dalam tujuan itu
di prosesnya itu kayak nggak jadi lulusan tercepat, nggak mau jadi yang terbaik, apa simple aja gitu. Kalau menurut saya sih jangan jadi orang yang kayak gitu ya. Iya. Ada perkataan kalau ingin jadi orang yang luar biasa ya usahanya jangan biasa-biasa gitu kan. Jadi setiap manusia itu punya pilihan dan tujuan. Hidup itu pilihan, tetapi jangan pernah sampai kita melupakan sang pemberi pilihan. Maksudnya bagaimana? Setiap perjalanan kita harus kita istikharahkan. Kita proposal hidupkan kepada Allah, kita mencari ridha Allah. Jadi itu kita punya tujuan, kita punya goals. Ketika kita punya goal, insya Allah kita berusaha untuk mencapai impian itu kan. Katakanlah seorang olahragawan itu dia ingin badannya sehat, dia hanya olahraga. Tapi beda dengan orang atlet, dia olahraga untuk juara dan dia punya goals. Jadi dia mengejar cita-citanya dan juara. Nah, kalau orang yang biasa-biasa saja beda dengan orang yang punya tujuan itu tadi. Jadi manusia wajib punya tujuan dan konsisten gitu ya. Penting. Penting sekali. Harus konsisten, istiqomah biar berkah. Biar berkah. Oke. Nah, pernah nih nggak kesulitan untuk membagi waktu saat lagi sibuk-sibuknya? Pasti ya, setiap kita perjalanan pasti adalah kendala, kesulitan itu pasti ada. Tapi emang saya mendapatkan motivasi banyak dari guru-guru kita. Belajar dan perjalanan hidup itu tidak langsung kita bisa jadilah. Pasti ada tahap-tahapannya. Tahapan yang paling saya sarankan teman-teman semuanya harus punya proposal hidup. Nah, apa sih proposal hidup itu? Setiap kegiatan kita sodorkan proposal itu kepada Sang Pencipta. Jadi kita punya list kehidupan setiap hari sebelum tidur dan sesudah tidur kita sudah tahu. Jadi sebelum tidur kita mereview kegiatan kita yang kita tulis, apa aja sih kegiatan kita pada hari itu. Kita sudah berterima kasih belum sama orang-orang pada situ. Minimal kita ngomong sama diri sendiri, ya Allah alhamdulillah saya sudah melampaui ini, alhamdulillah terima kasih untuk diriku sendiri yang sudah capek-capek gini. Itu penting apresiasi. Karena kita melupakan itu banyak kali. Jadi banyak. Kita berterima kasih pada diri sendiri. Iya, terima kasih sama orang tua, alhamdulillah. Makasih sama orang-orang yang tadi membantu, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa dan lain-lain, kita Fatihahir, berdoa, alhamdulillah. Terus plan untuk besokannya juga ditulis. Iya. Jadi ditulis besok mau ngapain aja, jam segini mau ngapain, istirahat jam berapa, sekira tujuannya kemana, itu harus ditulis agar tertata. Iya, itu yang namanya manajemen yang baik, produktif. Biar produktif itu harus gitu. Harus, kenapa saya katakan harus ditulis dan dicatat, karena yang namanya manusia banyak kurangnya. Mungkin dari kecatat itu ketika lupa kan ingat tujuan kita sebagai pengingat. Nah, bukan hanya jadwal pelajaran aja yang jadikan wallpaper, tapi juga produktivitas kita. Oh gitu. Nah, dengar-dengar nih Kak Tio juga punya komunitas sendiri yang bernama Ruang Mimpi. Oh ya, alhamdulillah. Dari pengalaman saya berorganisasi, ketika saya gabung komunitas, alhamdulillah saya bisa membangun komunitas ini namanya Ruang Mimpi. Ini juga bukan karena saya pribadi, banyak orang yang berpengaruh di sini, guru-guru juga banyak banget yang mendukung lah. Nah, itu kenapa gitu? Kenapa membangun komunitas yang bernama Ruang Mimpi ini? Oke, Ruang Mimpi ya? Iya. Ruang Mimpi ini namanya ruang mimpi. Ruang itu wadah. Jadi mimpi itu adalah setiap orang pasti punya impian. Kita memberikan ruang, wadah kepada orang-orang yang punya mimpi itu untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi kita tempat orang-orang punya mimpi itu. Iya, kita bantu potensi dia, kita gali, semuanya kita bantu untuk berusaha mewujudkannya. Dan jargon kita adalah mewujudkan mimpi dengan cinta. Lalu ketika kita sudah mencintai hal itu, sesuatu itu, kita berusaha untuk mendapatkannya. Nah, agar komunitas ini tetap berjalan itu bagaimana, Kak? Alhamdulillah baru sih komunitasnya dari masih tahun kemarin berdiri, tepatnya tanggal 22 November 2022. Kita ambil tanggal cantik biar diingatnya. Iya. Udah sebagai anniversary. Alhamdulillah sudah 2 periode kepengurusan. Jadi memang sebelum saya meniatkan untuk terus mengkaderisasi Ruang Mimpi ini, memang ya harus kepengurusan terus berjalan biar terus berkembang. Ya semakin banyak kita terus menginspirasi banyak orang, insya Allah semakin tumbuh dan berkembang Ruang Mimpi ini. Wah, nah untuk masuk ke komunitas ini tuh bagaimana, Kak? Masuknya banyak persyaratan. Oh, banyak persyaratan. Gak harus langsung masuk. Tapi kalau sebagai anggota, sebagai ada donatur juga, itu kita menyediakan grup untuk umum publik.
Jadi semuanya boleh masuk, kita berbagi informasi di situ, kegiatan-kegiatan kita di share di situ. Tapi untuk menjadi pengurus sendiri banyak tahapan-tahapannya. Tentunya insya Allah bisa follow IG-nya Ruang Mimpi Official, nanti itu ada link-linknya, arah-arahan untuk bisa gabung sebagai pengurusnya. Pengurusnya namanya Punggawa. Wah, Punggawa Ruang Mimpi. Punggawa. Ya. Nah, untuk konsultasi di sana itu bagaimana? Apakah hanya anggota, apa terbuka untuk umum? Konsultasi kita buka untuk umum. Untuk umum. Iya. Jadi konsultasi di Ruang Mimpi itu siapapun boleh konsultasi, dan itu harus kita harus janjian, harus atur jadwal. Jadi tatap mata gini. Maksudnya, Bisa tetap, karena kita juga menyediakan psikolog ya. Kita bergabung dengan psikolog di Jember banyak. Kita relasinya alhamdulillah ada. Juga kita bisa memberikan konsultasi gratis kepada adik-adik khususnya. Insya Allah banyak. amin Okay. amin. Nah, kan tadi kan lulusan dari MAN 2 Jember. Nah, kenapa masuk ke MAN 2 Jember ini? Kenapa masuk MAN 2? Iya, kan ada MAN 1, SMA MAN lain 2. gitu. Saya dari Banyuwangi ya. Dari Banyuwangi ke Jember itu memang niat dari dalam diri itu untuk hijrah. Saya mencari pondok pesantren di Jember. Kebetulan kakak saya karena kuliahnya di Jember waktu itu, jadi saya diarahkan untuk ke Jember. Ketika saya masuk ke kota Jember, bayangan saya adalah pesantren saya besar, kayak Gontor, kayak di sini mungkin ada Al-Qadiri yang dekat MAN 2, banyak sekali pesantren-pesantren yang besar. Tapi ternyata saya masuk ke asrama, jadi asrama, pondok pesantren asrama Quran, namanya pondok pesantren Al-Kholiq ya. Itu tepatnya di Jalan Melati arah ke Lipo itu ada. Jadi karena tujuan saya di sana pingin mondok, menghafal Al-Quran di situ, karena sekolah yang paling dekat MAN 2, jadi MAN 2 pilihan saya. Jadi pilihan Alhamdulillah. utama. Iya, dekat. Karena dekat gitu. Jalan kaki loh saya dari pondok tuh. Ya, mungkin ada motivasi-motivasi buat adik-adik di MAN 2 Jember ini Ya. buat masuk ke PTN ke universitas impiannya gitu. Tips ya, kalau motivasi insya Allah, motivasi tanpa aksi itu halusinasi. Wah. Jadi kita itu harus benar-benar aksi di sini. Tipsnya itu yang pertama, persiapkan jauh-jauh sebelum kita masuk ke perguruan tinggi itu. Tentukan dulu perguruan tingginya apa, tanya-tanya ke katingnya apa aja yang perlu disiapkan. Pertama berkas ya, yaitu berkas-berkas itu harus lengkap. Terus nanti pelajaran-pelajarannya benar-benar dipelajari, karena tesnya ya bukan hanya tes biasa, itu satu nasional kan, SBMPTN itu. Kalau SNMPTN kan takdir-takdiran. Oke-okean. Pokoknya jangan sampai kemandiri dulu lah. Iya. Jangan sok sultan jadi. Wih, Jadi kalau bisa kita jangan sampai membebani orang tua. Iya, benar, Jadi benar. benar-benar kita cari beasiswa relasi lah, cari tanya dulu, lengkapi berkasnya, nanti siapkan tesnya, tentukan tujuannya kemana, fokus pada jurusannya, jangan belajar yang lainnya, fokus. Nanti insya Allah diberi kemudahan lah. Sambil kita berusaha jangan sampai lupa ngajinya. Ya, agar diridhoi oleh Allah gitu. Iya, ya, pasti. agar berjalan lancar. Nah, Ya, itu kan mungkin sudah masuk ke universitas impiannya, sudah masuk ke jurusannya. Nah, apakah penting untuk masuk ke organisasi-organisasi itu? penting, sangat penting. Sangat Menurut penting. saya, bagi saya itu sangat penting, karena apa yang dipelajari di dalam kelas itu tidak didapatkan ketika kita masuk organisasi. Jadi ketika masuk organisasi banyak pengalaman, hal-hal baru yang pasti didapatkan. Penting, harus ikut. Dan saran saya ikut sesuai jurusannya, jangan banyak-banyak, biar fokus, biar karirnya bagus. Agar tidak oleng. Yes, oleng. Oleng. Nah, saya juga punya satu pertanyaan lagi nih, Kak. Apa? Apakah penting untuk membangun relasi? Relasi. Iya. Relasi ya sangat penting, Sangat relasi penting. karena kita hidup sosial, berdampingan dengan orang banyak, Iya. harus kita membangun relasi. Jadi kalau moto saya, bukan moto sih, prinsip hidup ketika kita membangun relasi, terutama diri kita yang dilihat. Jadi berikan kesan terbaik sebaik mungkin kepada siapapun kita, first impression ya. Ya, Jadi, first impression. ya, Iya. jadi itu harus menjadi harus berikan kesan yang baik. Insya Allah relasi itu akan terbangun kalau kita sudah pertama kali baik dan amanah, jujur, haruslah kayak gitu. Iya, soalnya saya dengar itu kesan pertama itu paling penting ya, Kak. Penting, paling penting. Oh, paling penting.
Nah, terima kasih Kak atas tips-tipsnya. Ya, oke. Nah, itu dia obrolan saya dengan Kak Tio. Semoga dapat memotivasi ke teman-teman semua yang telah menonton. Saya Divi Faseganekul Birantung pamit undur diri. Saksikan terus segmen ceria hanya di channel YouTube Man2 Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.